Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih di perayaan Pentakosta, hari ke-50 dan hari dicurahkannya Roh Kudus bagi kita. Karena itu Amang masih memakai ini karena kita sedang dicurahkan oleh Tuhan Roh Kudus agar kita dapat terus menjadi anak-anak yang baik, berlaku benar dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan dalam ibadah Pentakosta kedua ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat 16. Adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 16. Amang akan baca untuk kita, perhatikan dengan baik demikian. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi Amang ucapkan bagi kita, selamat merayakan Pentakosta. Roh Tuhan dicurahkan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau tanya dulu sama kalian. Apa makanan kesukaan kamu? Apa makanan kesukaan adik-adik? Apa makanan favoritnya? Apa makanan yang paling disenangi? Ada yang makanan kesukaannya ayam goreng? Atau mie goreng? Atau makanan kesukaannya mie gomak, burger, nugget, atau es krim, minumannya gitu, atau jajanan-jajanan pinggir jalan atau dan sebagainya. Pasti semua adik-adik punya makanan kesukaan kan? Dan siapa di sini yang sering posting makanannya kalau dia makan? Sama bapaknya misalnya, kalau lagi sama mamanya, kalau lagi makan di luar, pergi jalan-jalan, lalu foto makanannya posting, "Aku lagi makan ayam goreng, aku lagi makan di restoran ini, aku lagi makan di rumah makan ini." Siapa yang suka begitu? Ada enggak? Nah, tapi yang pasti adik-adik punya makanan kesukaan ya. Enggak ada yang enggak punya makanan kesukaan kan? Makanan yang paling senang dia makan. Ya, kalau udah makan itu dia nambah misalnya 3 kali, 4 kali sampai badannya melar, gemuk begitu kan? Ada enggak? Ada ya, tapi yang pasti makanan apapun yang kita makan, yang penting sepanjang makanan itu tetap sehat. Ya, yang tidak membuat kita sakit. Nah, apa hubungannya adik-adik dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini? Ternyata saat seorang murid Yesus yang bernama Petrus, dia setelah berdoa, satu hari dia berdoa, di dalam tempatnya, di kamarnya dia berdoa. Lalu setelah dia berdoa, selesai berdoa, amin katanya begitu, dia lapar. Dari langit dia lihat ada benda turun ke tanah. Dan di dalam benda yang turun dari langit itu, Petrus melihat ada berbagai jenis binatang. Ya, ada berbagai jenis binatang yang ada burung-burung juga, ada binatang-binatang yang lainnya ada dalam satu tempat begitu. Lalu ada suara yang berkata begini, "Petrus, kau kan lapar. Kalau kau lapar, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Kalau kau lapar, itu ada." Lalu apa kata Petrus? "Gak boleh Tuhan. Itu gak halal. Bagi kami itu haram, gak boleh kami makan," katanya begitu. Itu binatang yang gak boleh kami makan, itu haram. Maka suara itu berkata, apa yang sudah Tuhan bilang halal, tak boleh kamu bilang haram. Maksudnya apa? Begitu.
Ternyata di orang Yahudi itu adik-adik, misalnya seperti teman-teman kita yang agama lain kan, ada makanan yang tidak boleh mereka makan. Ada makanan tertentu yang tidak boleh mereka makan menurut ajaran agama mereka. Dan kita harus menghormati itu. Kalau mereka tidak bisa makan itu, jangan adik-adik pula sudah tidak bisa makan. Nah, mau kau, nah, enak ini, nah. Gak boleh. Kita harus menghargai kawan kita yang gak makan, dan mereka juga harus menghargai kita yang makan, gitu kan? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Misalnya adik-adik bawa bontot ke sekolah, lalu mamanya kasih daging itu di bontotnya. Nanti kalau ada kawannya yang berbeda dengan kamu, jangan paksa dia untuk makan, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dilakukan bagi adik-adik. Nah, karena itu suara itu berkatakan begini, apa yang sudah dinyatakan oleh Allah halal, jangan dibilang haram. Jadi sebenarnya boleh nggak dimakan? Apa yang sudah disediakan oleh Allah di bumi ini, di tempat ini boleh. Sepanjang adik-adik memakannya dan memakannya dengan rasa syukur. Ya, itu sebabnya setiap kita mau makan kita selalu berdoa karena apa? Karena Tuhan menyediakan makanan kita hari ini. Jadi adik-adik yang pertama mengingatkan kalau kamu makan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena apa? Lihatlah, gak semua anak-anak punya kesempatan untuk makan seperti kamu. Kalau adik-adik makan, jangan sampai nasinya terbuang-buang, berlebih-berlebih. Lihatlah banyak anak-anak yang tidak bisa makan hari ini. Mereka berada di pinggir-pinggir jalan, minta sedekah, minta bantuan orang lain supaya bisa mengisi perutnya, supaya bisa makan. Karena itu kalau adik-adik makan, jangan sampai nasinya berlebih, jatuh-jatuh lagi, tidak dimakan lagi semua. Kalau mau makan, ambil sedikit dulu, kalau kurang nanti tambah lagi. Begitu caranya yang betul ya. Nah, karena itu kalaupun kita memakan, jangan paksa orang lain untuk memakan. Jangan bilang, kamilah yang benar, kalian nggak benar, kalian nggak makan ini, kami makan ini, nggak boleh ya. Ya kalau makan makanan itu makan, jangan hina temannya, jangan hina orang lain. Ya, jangan hina orang-orang yang tidak memakannya, hormati mereka gitu. Dan orang-orang yang kalau kita makan misalnya daging tertentu, misalnya daging babi, ya nggak apa-apa. Silahkan makan sepanjang adik-adik tidak sakit untuk memakannya. Tapi hargai juga kawanmu, jangan mereka sudah tidak bisa makan, adik-adik sengaja kasih gitu, nggak boleh ya. Itu namanya kejahatan ya. Jangan mengejek, jangan merendahkan teman kita. Jangan karena mereka tidak makan, karena kita makan, jadi kita merasa benar, enggak. Semuanya boleh dimakan, makanan yang terbilang makanan. Karena Tuhan Yesus bilang begini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang menjadi haram, tetapi yang keluar dari mulut. Jadi ada orang-orang yang tidak makan makanan tertentu, tetapi kalau sifatnya juga suka membenci, suka iri, suka membuli, itu lebih parah lagi. Ya kan? Ada orang yang memakan makanan tertentu, walaupun itu mereka bilang sebagai makanan yang haram, tetapi kalau sikapnya baik, tutur katanya baik, perkataannya baik, karena katanya besok kalau kita mau selamat, kalau kita mau sampai kepada kerajaan Allah, tidak tergantung kepada soal makanan. Gak ada ditanya, kau makan daging enggak? Kau makan daging babi enggak? Kau makan ini enggak? Enggak ada. Maka yang perlu bagi adik-adik adalah menghormati. Kalau makan, makanlah dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah membuang-buang makanan dan kesempatan yang ada bagi adik-adik. Berdoa sebelum makan, jangan dibuang-buang. Banyak orang yang tidak makan hari ini daripada ada orang yang, kalau ada pun orang mengatakan kami yang paling benar karena kami tidak memakan ini, tetapi sikapnya tidak baik, suka membenci, suka memukul, suka dengki sama kami, itu juga tidak benar. Jadi walaupun itu kita makan, tetapi sikap kita juga harus kita jaga supaya tetap baik. Ya. Sekali lagi, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Dengki, iri hati, caci maki, ucapan kotor, kebencian. Itu yang menjadi haram. Kalau yang dimakan itu, selama adik-adik makan dengan penuh rasa syukur, berdoa kepada Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, itu tetap bisa kita lakukan. Nah, karena itu Roh Tuhan akhirnya mengajari Petrus, mengatakan begini, kalau mau dimakan Petrus, makanlah dengan rasa syukur. Ya. Supaya dia pergi memberitakan Injil, supaya nanti kalau kau pun saat memberitakan kebenaran Tuhan, banyak orang-orang yang mengasihi kamu makan, yang mengasihi kamu minum, sementara ada makanan yang tidak bisa kamu makan. Ingat bahwasanya semua makanan boleh dimakan,
Tetapi kalau itu berhubungan dengan penyakitmu menjadi sakit, nggak usah. Ya, atau semua makanan itu harus dimakan dengan penuh rasa syukur karena Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini. Karena itu adik-adik, yang pertama mengucapkan dari firman ini, syukuri makanan yang adik-adik terima hari ini. Ya, selalu ingat berdoa saat sebelum makan, syukuri berkat Tuhan, rezeki Tuhan dalam hidup orang tuamu dalam pekerjaannya. Sebab kalau tidak, apa yang mau dia buat untuk menafkahi kita kan? Untuk membeli beras, membeli sayur, membeli ikan, dan sebagainya. Yang kedua, jangan suka berbicara sombong dan bohong. Gak boleh. Hormati orang lain. Kalau kawanmu tidak makan, hormati dia. Jangan paksa orang lain memakan apa yang kamu makan. Yang ketiga adalah Yesus memberi berkat bagi orang-orang yang taat. Adik-adik, taatlah di dalam roh Tuhan kita. Roh Tuhan itu akan mengajari kita untuk melakukan apa yang baik bagi dia. Apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Jadi roh Tuhan itu selalu menuntun dan mengarahkan kita untuk melihat mana yang baik, mana yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang perlu kita jauhkan. Mana yang harus kita makan, mana yang harus kita syukuri, mana berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jangan memakan hal yang dicuri dari orang lain, nggak boleh. Tapi syukuri apa yang kamu terima hari ini. Itulah roh yang menyertai dan memberkati kita, mengajari kita untuk selalu berlaku benar dan mensyukuri dengan baik berkat yang kita terima. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa daripadamu lah segala yang baik yang kami terima. Berkatilah kalau hari ini kami boleh menerima berkat lewat makanan, minuman, pakaian, sukacita yang daripada Tuhan. Ajarlah kami untuk mensyukuri itu tanpa menjadi batu sandungan bagi kawan-kawan kami. Kalaupun mereka tidak boleh memakan sesuatu makanan tertentu, kami harus menghormati. Dan ketika kami makan, kami harus mensyukuri karena Tuhan masih memelihara hidup kami hingga hari ini. Sebab banyak anak-anak yang tidak beroleh kesempatan seperti kami. Boleh makan, punya orang tua mempunyai rezeki, berkat, dan kami boleh sekolah, boleh memperoleh pendidikan yang baik. Itu pun semua karena berkat Tuhan. Terima kasih. Ajarlah kami di dalam roh-Mu, menuntun kami ke dalam kebenaran dan mensyukuri segala berkat-berkat yang kami terima. Berkati guru-guru kami, guru di sekolah minggu, orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.